Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Kompas Immortal, apakah yang kamu katakan itu nyata? Bisakah ayahku benar-benar diselamatkan? Terima kasih, terima kasih. Sungguh terima kasih banyak. Aku ucap Bai Ruoshan. Mendengar kata-kata itu, Bai Ruoshan menjadi sangat emosional, sehingga pidatonya menjadi tidak jelas. Bahkan Bai Suyan saja menangis lagi. Meskipun dia menangis, tapi dia memiliki senyum gembira di wajahnya. Jangan berterima kasih padaku. Jika kamu ingin mengucapkan terima kasih kepada seseorang, maka kamu harus berterima kasih kepada teman kecil Chu Feng, karena pembentukan formasi ini disediakan oleh teman kecil Chu Feng. Lebih jauh lagi, aku hanya mengerti metode pengaturan formasi, dan belum sepenuhnya memahami itu. Aku takut bahwa aku harus bergantung pada teman kecil Chu Feng untuk mengaturnya, kata The Kompas Immortal dengan senyum berseri-seri. Chu Feng, ucap Bai Ruoshan sambil memandang ke arah Chu Feng. Namun demikian, dia bingung harus berkata apa. Matanya yang berkilau, itu sudah dipenuhi dengan rasa terima kasih kepada Chu Feng. Kompas Senior, meskipun aku memiliki beberapa bahan di sini, tapi mereka sangat tidak memadai. Aku berharap bahwa Senior akan dapat membantu aku dengan itu, ucap Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia mengeluarkan semua bahan yang diperlukan untuk pembentukan formasi yang dia miliki. Semua bahan yang dia ambil adalah harta langka, yang dia dapatkan dari Immortal Alis Putih setelah membunuhnya. Bahkan dapat dikatakan bahwa, kantong penyimpanan Immortal Alis Putih mengandung semua bahan, yang dibutuhkan untuk menyiapkan formasi spiritual yang mungkin bisa dibayangkan. Namun demikian, banyak bahan masih kurang untuk menyiapkan formasi ini. Pembentukan formasi ini sangatlah rumit. Bahan-bahan yang dibutuhkannya bahkan lebih rumit lagi. Sementara orang tua ini tidak berani menjamin bahwa dia akan memiliki semua materi, tapi aku dapat mengumpulkan apa yang aku miliki dengan teman kecil Chu Feng, ucap Kompas Immortal. Karena pembentukan formasi itu benar-benar membutuhkan banyak bahan, Kompas Immortal tidak berani menjamin bahwa dia akan memiliki semua bahan di Kosmos Saknya. Dengan demikian, dia hanya bisa mencari materi di Kosmos Saknya satu per satu. Jumlah harta yang dimiliki Immortal Kompas ini, itu benar-benar lebih banyak daripada milik Immortal Beralis Putih. Sementara Chu Feng hanya mampu menyediakan sepertiga dari bahan yang dibutuhkan, maka Immortal Kompas mampu menyediakan 2/3 lainnya. Namun bahkan dengan keadaan ini, mereka masih kekurangan satu komponen terakhir. Keberuntungan yang menyedihkan. Dari semua hal itu, kita harus kekurangan satu hal yang paling sulit didapat, ucap The Kompas Immortal sambil tersenyum masam. 10.000 daun bunga Sparrowtail, apa itu? Apakah itu sangat sulit diperoleh? Bai Ruoshan bertanya. 10.000 daun bunga Sparrowtail tidak sulit ditemukan. Hanya saja, sangat sulit untuk mendapatkannya. Alasan untuk itu adalah, karena hanya ada satu tempat di seluruh tanah suci bela diri yang memiliki 10.000 daun bunga Sparrowtail. Adapun tempat itu adalah kerajaan Elf, kata The Kompas Immortal. Elf Kingdom, seru semua orang. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng, Bai Ruoshan, dan yang lainnya benar-benar terkejut. Itu benar, benda itu terletak di wilayah tanah suci kekuatan martialisme terkuat. Sebagai penguasa yang sepenuhnya pantas mendapatkan tanah suci martialis, meskipun mereka tidak pergi berkeliling untuk mengintimidasi manusia dan binatang buas, tapi bersikap sombong adalah karakteristik mereka. Di dunia mereka, bahkan orang-orang dari ras mereka sendiri dipisahkan menjadi berbagai tingkatan. Elf era kuno yang bisa hidup di kerajaan Elf, mereka adalah yang memiliki garis keturunan paling murni dan bakat paling luar biasa. Telah dilaporkan, jika bakat Elf era kuno ditentukan tidak memadai, maka mereka dapat dikeluarkan dari kerajaan Elf kapan saja, dan dialokasikan untuk tinggal di wilayah lain.
Jadi, kerajaan elf tidak hanya area terlarang untuk manusia dan binatang buas saja, tapi itu juga merupakan area terlarang bagi sebagian besar elf era kuno. Ini juga alasannya, mengapa sangat sulit untuk mendapatkan sesuatu dari sana, kata The Kompas Immortal. Kami dapat menawarkan harga tinggi untuk membelinya, kata Bai Ruoshan. Apakah kamu berpikir bahwa kerajaan peri tidak akan memiliki apa yang kamu miliki? Namun demikian, apa yang tidak kamu miliki hanya dapat ditemukan di kerajaan elf, kata The Kompas Immortal. Apa yang selanjutnya kita lakukan? Apakah kita benar-benar membutuhkan bunga 10.000 daun Sparrow Tail? Apakah kita tidak bisa menyelamatkan ayahku tanpa bunga 10.000 daun Sparrow Tail? Tanya Bai Ruoshan yang menjadi sangat khawatir. Meskipun harapan ada di depan mereka, tapi mereka tidak dapat menyentuhnya. Ini menyebabkan hatinya merasa sangat sesak. Ruoshan, pembentukan formasi ini sangat istimewa. Penyakit senior Longjian bahkan lebih istimewa. 10.000 daun bunga Sparrow Tail, itu bukanlah sesuatu yang mutlak diperlukan. Namun demikian, Kompas senior dan aku tidak berani melewatkannya. Meskipun hanya ramuan obat yang akan memberikan bantuan pada formasi, tapi jika kita kekurangannya, maka akan sangat mungkin bagi kita untuk memiliki peluang keberhasilan yang lebih rendah, jelas Chu Feng. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Tanya Bai Ruoshan yang sangat khawatir, bahkan dia hampir menangis. Dalam situasi seperti ini, dia merasa dirinya sangat tidak berdaya. Nona muda, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Meskipun peri era kuno semuanya bangga dan sombong, tapi mereka tidak sepenuhnya tidak masuk akal. Orang tua ini pernah memperoleh 10.000 daun bunga Sparrow Tail dari mereka sebelumnya. Namun demikian, justru karena aku telah memintanya sekali, sehingga aku tidak diizinkan untuk meminta bantuan mereka lagi. Adapun ayahmu, karena dia sudah dalam keadaan seperti itu, dia jelas tidak bisa pergi ke kerajaan elf. Jadi, aku berpikir bahwa masalah ini harus bergantung pada teman kecil Chu Feng, ucap The Kompas Immortal sambil melihat ke arah Chu Feng. Pada saat itu, tidak cocok baginya untuk pergi, apalagi Nan Gong Longjian yang tidak dapat pergi. Maka antara Bai Suyan, Bai Ruoshan, dan Chu Feng saja yang bisa pergi. Itu sudah jelas, bahwa Chu Feng akan memiliki peluang keberhasilan tertinggi dalam meminta bunga 10.000 daun Sparrow Tail dari kerajaan elf. Serahkan saja hal ini padaku. Aku juga kebetulan sekali ingin melihat seperti apa kerajaan peri itu, kata Chu Feng sambil tersenyum. Tapi kan, Bai Ruoshan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia ragu-ragu. Dia tidak ingin menempatkan Chu Feng dalam situasi yang sulit. Meskipun Immortal Kompas tidak mengatakannya dengan sangat jelas, tapi dia bisa mengatakan dari kata-katanya bahwa, peri kuno itu sulit untuk ditangani, dan apa yang ada di kerajaan elf bahkan lebih sulit untuk ditangani. Jika Chu Feng pergi ke sana, dia kemungkinan besar akan ditempatkan dalam situasi yang sulit. Dia tidak ingin menempatkan Chu Feng dalam situasi yang sulit. Dia tidak ingin Chu Feng menderita keluhan demi membantunya. Namun lebih dari itu, dia tidak ingin ayahnya mati. Itulah sebabnya dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi ragu-ragu sepanjang waktu. Ruoshan, jangan terlalu memikirkannya. Bahkan tanpa kejadian di sini hari ini, aku akan pergi ke kerajaan peri cepat atau lambat. Aku sangat ingin tahu tentang era kuno sepanjang waktu. Kemungkinan besarnya, hanya elf era kuno yang tahu kebenaran tentang era kuno. Jadi, aku tidak akan pergi ke kerajaan peri hanya demi meminta obat untuk Longjian senior. Pada saatnya nanti, aku juga melakukan itu untuk memuaskan keinginan aku sendiri, kata Chu Feng sambil tersenyum. Namun demikian, Bai Ruoshan tidak mengatakan apa-apa. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Chu Feng hanya mengucapkan kata-kata itu untuk menghiburnya? Teman kecil Chu Feng, dalam perjalanan menuju sana, jika kamu ingin berhasil mendapatkan bunga 10.000 daun Sparrow Tail, orang tua ini hanya memiliki satu kata nasihat. Yaitu, bertahan, kata The Kompas Immortal. Mendengar kata-kata itu, baik ekspresi Bai Ruoshan maupun Bai Suyan langsung berubah. Hanya dengan kata bertahan, mereka dapat mengetahui betapa sulitnya mendapatkan obat dari kerajaan elf.
Tepat pada saat itu, Nan Gong Longjian berkata, "Teman kecil Chu Feng, kehidupan orang hanyalah reputasi mereka. Kehidupan pohon hanyalah kayu mereka. Maka dari itu, kamu tidak harus membuat diri kamu menderita keluhan demi aku," ucap Nan Gong Longjian. "Terima kasih senior, atas saran kamu." Chu Feng tahu apa yang harus dilakukan, dan Chu Feng pun menggenggam tinjunya untuk berterima kasih. "Dalam hal ini, teman kecil Chu Feng, kamu harus pergi sekarang juga, sehingga kamu dapat kembali dengan cepat. Kamu bisa meninggalkan Nan Gong Longjian kepada orang tua ini. Meskipun aku tidak dapat memperlambat perkembangan penyakitnya, tapi aku mampu mengurangi penderitaannya," kata The Kompas Immortal. "Kalau begitu, aku harus merepotkan Kompas Senior," ucap Chu Feng sambil menggenggam tinjunya kepada Kompas Abadi. Kemudian, dia melirik Bai Ruoshan dan berkata sambil tersenyum, "Kamu jangan khawatir, aku pasti akan kembali dengan bunga 10.000 daun Sparrow Tail," ucap Chu Feng. Setelah selesai mengatakan kata-kata itu, Chu Feng meninggalkan gua. Sendirian, ia melanjutkan ke tanah suci martialism yang sudah lama ada keberadaan dan kekuatannya, yaitu Kerajaan Elf. Saat melakukan perjalanan dan tidak membutuhkan waktu yang sangat lama, demi menghindari perhatian, Chu Feng mengenakan jubah di atas dirinya dan menutupi penampilannya. Selain itu, untuk sebagian besar waktu, dia menyembunyikan dirinya di dalam kekosongan ketika dia melakukan perjalanan. Orang-orang bahkan tidak dapat melihatnya. Dalam perjalanannya ke Kerajaan Elf, Chu Feng berhasil menemukan banyak berita, yang sebagian besar berkaitan dengan pertempuran antara dia dan 4 klan kekaisaran besar. Hanya saja, Chu Feng menemukan bahwa memang, semakin banyak informasi ini tersebar, maka semakin tidak dapat diandalkan dan semakin luar biasa jadinya. 4 klan kekaisaran besar jelas-jelas hanya meminta maaf padanya. Namun dari mulut orang-orang tertentu, itu menjadi 4 klan kekaisaran besar berlutut padanya, dan memohon padanya untuk pengampunan. Chu Feng merasa sangat tak berdaya mengenai hal semacam ini. Itu tidak heran jika banyak orang tidak percaya pada rumor. Lagi pula, rumor ini benar-benar terlalu tidak masuk akal. Satu hal yang layak disebutkan adalah, bahwa setelah apa yang terjadi, Aula Kegelapan benar-benar memasuki garis pandang orang-orang. Maka praktis semua orang berbicara tentang Aula Kegelapan, yang saat ini menjadi kekuatan misterius. Namun demikian, Chu Feng bisa mendeteksi bahwa Aula Kegelapan tampaknya telah menghilang setelah pertempuran di klan Kekaisaran Simen. Bahkan tidak ada berita baru tentang mereka sama sekali. Alasan untuk itu adalah, karena orang banyak hanya mendiskusikan Aula Kegelapan dalam pertempuran di klan Kekaisaran Simen. Ini berarti bahwa, Aula Kegelapan tidak mengambil tindakan terbuka sejak pertempuran itu. Setelah melanjutkan perjalanannya untuk beberapa waktu, Chu Feng akhirnya tiba di wilayah tanah suci kekuatan martialism terkuat, yaitu Kerajaan Peri. Seperti yang diharapkan dari kekuatan yang telah ada sejak era kuno. Tampaknya elf era kuno telah menempati tempat paling indah di tanah suci martialism, ucap Chu Feng. Saat Chu Feng memandang wilayah yang diduduki oleh Kerajaan Elf, hanya keindahan yang muncul di garis pandangnya. Rumput, pohon, dan bunga-bunga di tempat ini, semuanya sangat berbeda dari tempat-tempat lain. Meskipun tanah suci bela diri adalah tempat dengan banyak tanaman langka dan indah, tapi ada terlalu banyak yang berkumpul di tempat ini. Chu Feng telah mendengar bahwa itu sangat sederhana untuk menentukan, apakah suatu daerah berada dalam wilayah kerajaan elf atau tidak. Selama dipenuhi dengan tanaman langka dan indah, maka itu akan menjadi bagian dari kerajaan elf, dan yang sebaliknya juga berlaku. Pada saat itu, Chu Feng telah tiba di wilayah kerajaan elf. Meskipun dia telah memasuki jangkauan kerajaan elf, tapi Chu Feng tidak melihat benteng legendaris mereka. Chu Feng tahu, bahwa wilayah kerajaan peri sangatlah luas, dan mereka juga telah memonopoli seluruh domain. Dengan demikian, dia tahu bahwa dia harus terus melanjutkan ke dalam jika dia ingin mencari peri kuno. Tempat ini benar-benar indah, ucap si ratu. Dalam perjalanan mereka ke dalam, bahkan si ratu tidak dapat menahan diri untuk tidak memuji pemandangan indah dari tempat ini. Cantik, benar-benar indah.
Rumputnya hijau dan bersinar dengan kilaunya. Semua bunga berbeda satu sama lain, dan tampak sangat indah. Sama seperti rumput, mereka juga berkilauan. Bisa dimengerti jika itu hanya sekuntum bunga. Namun sejauh mata memandang, pancaran multiwarna tanpa batas berkilauan dengan cara yang sangat cantik dan mempesona. Berjemur dalam kilau mereka, orang akan merasa seolah-olah mereka telah memasuki dunia ilusi. Faktanya, langit di sini tidak lagi biru. Tapi sebaliknya, langit itu juga multiwarna. Awan di tempat ini tidak lagi putih. Namun sebaliknya, mereka berkembang dengan cahaya. Selanjutnya, berbagai pulau kecil mengambang di udara. Selain itu, Chu Feng bisa melihat air terjun di satu pulau, itu dengan air mengambang langsung ke tanah seperti naga perak yang terbang langsung ke dunia manusia. Wush wush wush. Namun sebelum Chu Feng bahkan melihat benteng kerajaan peri, 4 sosok dengan cepat terbang ke arahnya. Pada akhirnya, mereka tidak hanya memblokirnya di udara, tapi mereka juga mengelilinginya. Mereka adalah 4 elf era kuno, dan mereka sama sekali berbeda dari elf era kuno yang pernah ditemui Chu Feng sebelumnya. Mereka adalah 4 lelaki tua. Meskipun mereka sudah sangat tua, tapi mereka masih memiliki penampilan yang sangat tampan. Namun yang paling penting, mereka benar-benar memancarkan aura kaisar marsial peringkat 3. Peringkat 3 kaisar marsial, eksistensi macam apa mereka? Mereka adalah ahli setara dengan kepala klan kekaisaran 4 besar. Namun ketika melihat 4 orang di sekitarnya, itu sudah jelas bahwa mereka tidak memiliki status setinggi itu. Bukan karena Chu Feng meremehkan mereka, namun Chu Feng merasa bahwa mereka berempat hanya penjaga. Untuk menggunakan peringkat 3 kaisar bela diri sebagai penjaga, itu saja sudah sangat cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya kerajaan peri. Kamu harus menunjukkan dirimu sekarang. Pemimpin keempat peri itu berbicara dengan suara dingin. Pada saat itu, Chu Feng memperhatikan bahwa mereka berempat memegang benda seperti cermin di tangan mereka. Itu adalah peta spiritual khusus. Selain itu, posisi Chu Feng telah dikunci oleh peta spiritual itu. Ini berarti bahwa mereka tidak dapat menemukan Chu Feng karena dia belum menyembunyikan dirinya dengan cukup baik. Namun sebaliknya, itu karena mereka memiliki formasi penginderaan yang sangat kuat. Bahkan saking kuatnya, sehingga bahkan Chu Feng tidak berhasil menemukannya, sebelum dia akhirnya terdeteksi olehnya. 4 senior, aku tidak punya niat untuk menyinggung kalian semua. Hanya saja, aku datang ke sini dengan sebuah permintaan, ucap Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng mengungkapkan dirinya, dan menyapa mereka dengan sopan. Kamu Chu Feng, seru keempat peri kuno itu. Setelah melihat Chu Feng, alis dari 4 peri kuno semua bergerak ke atas. Mereka semua terkejut, dan itu dapat dilihat bahwa mereka tahu penampilan Chu Feng. Senior, aku memang Chu Feng. Chu Feng mengangguk. Apakah kamu datang ke sini atas undangan? Tanya peri kuno. Tidak, aku datang ke sini karena niat aku sendiri, kata Chu Feng. Teman kecil Chu Feng, aku benar-benar minta maaf. Kerajaan elf kami bukan tempat yang bisa dimasuki orang seperti yang mereka inginkan. Jika kamu tidak diundang, aku khawatir kami harus melihat kamu keluar. Elf zaman kuno menggelengkan kepala mereka. Senior, junior ini datang ke sini dengan masalah, bahwa aku ingin meminta bantuan kerajaan elfmu. Itu menyangkut kehidupan seseorang. Aku berharap para senior dapat membiarkan aku menyiasati peraturan, ucap Chu Feng sambil menggenggam tangannya dengan sopan. Teman kecil Chu Feng, aku sudah mengatakannya. Tanpa undangan, kamu tidak diizinkan masuk. Mengenai hal itu menyangkut kehidupan seseorang atau bukan, dan juga bukan karena kita tidak berdaya, tetapi dengan seberapa besar tanah suci martialism, banyak orang yang meninggal setiap hari. Lebih jauh lagi, hidup dan mati seseorang tergantung pada takdir. Kerajaan elf kita tidak akan bisa menyibukkan diri dengan itu, dan kita juga tidak ingin. Karena itulah, aku berharap teman kecil Chu Feng akan mematuhi aturan kerajaan elf kita, dan tidak mempersulit kita, kata elf era kuno. Tapi kan, Chu Feng masih menolak untuk pergi. Teman kecil Chu Feng,
kami telah mendengar tentang pencapaian kamu. Sejujurnya, jika dilihat dari sudut pandang pribadi kami sangat mengagumi kamu. Meskipun kamu adalah seseorang dari generasi muda, tapi kami dapat mengagumi semua pencapaian kamu. Namun sayangnya, kami ditugasi dengan misi menjaga kerajaan peri. Karena itulah, kami tidak dapat mengizinkan siapapun masuk ke kerajaan elf kami, kata elf era kuno lainnya. Hanya karena kamu saja, kami mau repot-repot berbicara banyak dengan kamu. Jika itu orang lain, kami sudah akan menyerang mereka. Dengan demikian, kami benar-benar berharap bahwa kamu tidak akan mempersulit kami, tambah elf era kuno lainnya. Pada saat itu, Chu Feng merasa sangat tidak berdaya. Dia bisa mengatakan bahwa, keempat peri era kuno ini benar-benar bertindak dengan sangat sopan kepadanya. Namun demikian, sikap mereka cukup tegas. Mereka tidak akan membiarkan Chu Feng melanjutkan perjalanannya ke depan. Ketika mereka sudah seperti ini, jika Chu Feng mencoba untuk memaksa jalannya sekalipun, itu tidak akan membawanya kemanapun. Namun demikian, ia telah melakukan perjalanan jauh untuk sampai ke sini. Jika dia diusir tanpa bisa memasuki kerajaan elf, dia benar-benar akan melakukan perjalanan dengan sia-sia. Pada saat itu, Chu Feng pun bingung apa yang harus dilakukan. Bas-bas. Tepat pada saat itu, suara aneh segera terdengar. Chu Feng mengangkat kepalanya ke atas ke arah suara itu, dan menemukan bahwa celah besar benar-benar muncul di ruang di atasnya. Wush wush wush. Ketika celah besar itu muncul, keempat elf era kuno penjaga itu sebenarnya berlutut di udara. Arah yang mereka hadapi, ini adalah lokasi dari celah besar itu. Setelah itu, angin kencang mulai menyapu dari celah. Segera, monster besar pun muncul. Itu adalah kapal perang yang sangat besar. Kapal perang itu memancarkan udara yang sangat mengesankan, dan juga tampak sangat luar biasa. Ketika Chu Feng melihat kapal perang itu, hatinya mulai bergetar. Alasan untuk itu adalah, karena dia belum berhasil mendeteksi kapal perang itu sedikitpun sebelum kapal itu muncul. Ini berarti bahwa kapal perang itu sangat kuat, dan auranya juga sangat tersembunyi. Jika bukan karena kapal itu mengungkapkan sendiri atas kemauannya sendiri, bahkan jika Chu Feng harus melewatinya, dia kemungkinan tidak akan dapat menemukannya. Selain itu, ribuan elf era kuno berdiri dengan tertib di kapal perang itu. Masing-masing dari mereka memancarkan udara Yanfei luar biasa. Meskipun Chu Feng tidak dapat merasakan kultivasi mereka, tapi Chu Feng dapat menentukan hanya dengan melihat mereka saja, bahwa peri era kuno itu adalah orang yang luar biasa. Terutama pria tua berambut panjang yang berdiri di ujung depan kapal perang dengan tangan di belakang punggung dan rambutnya berkibar-kibar tertiup angin. Kultivasi dan statusnya sudah jelas berada di atas orang-orang dari empat peri kuno di samping Chu Feng. Alasan untuk itu adalah, karena Chu Feng memperhatikan bahwa elf era kuno lain yang ada di kapal perang, mereka semua memiliki rasa hormat di tatapan mereka ketika mereka melihat keempat elf era kuno. Namun demikian, lelaki tua itu bahkan tidak repot-repot melirik keempat peri kuno. Dia memiliki sikap tidak menempatkan mereka berempat di matanya sama sekali. Namun demikian, Chu Feng juga menemukan bahwa keempat peri era kuno di sampingnya tidak berlutut kepada orang tua di ujung depan kapal perang. Seharusnya, itu kepada orang lain. Alasan untuk itu adalah, karena ada sebuah spanduk besar di atas kapal perang. Aspek yang paling menarik dari spanduk itu adalah kata-kata, Kerajaan Elf. Namun di bawah kata-kata Kerajaan Elf, itu ada kata lainnya. Yaitu, Putri. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.